Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai material teknik setelah libur berapa? 1 bulan ya, 1 bulan libur puasa. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk melanjutkan kuliah kita mengenai material teknik ini. Oke, kita mulai bahan kita kuliah hari ini. Apa temanya? Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Oke, judulnya adalah material teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi ini adalah kelanjutan dari kuliah kita yang kemarin sebelum kita bulan puasa ya. Jadi ini adalah kuliah kedua. Apa bahannya? Nah, ini adalah tugas kalian kemarin, yaitu mengenai apa plastik, jenis-jenis plastik masih ingat? Ada yang berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ada yang food grade, ada non recommended for food grade. Ya. Jadi review yang kemarin ya tugas-tugas yang terakhir itu mengenai jenis-jenis plastik. Jadi untuk makanan ya ataupun minuman itu usahakan kalian mendapat atau menggunakan plastik berkode 1, 2, 4, dan 5. Yang 3, 6, dan 7 ini tidak layak untuk digunakan sebagai wadah makanan ataupun minuman. Jadi ini bisa kalian sampaikan kepada kawan-kawan kalian ataupun keluarga kalian plastik apa yang cocok atau aman digunakan untuk food grade ya sehingga eh, lebih sehat dan juga lebih aman buat kesehatan. Oke, ini adalah mengingatkan tugas kita yang kemarin. Oke, setuju? Sekarang kita lanjutkan bahan kuliah kita hari ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini gambar apa ini? Bisa dibayangkan gambar apa? Ini adalah gambar wadah air, ya, wadah air ingat, wadah air yang pecah, ya. Jadi ini kisahnya ini di negara apa namanya, negara yang ada musim dingin ya. Jadi air yang disimpan di dalam penyiram kembang ini, penyiram bunga ini tertinggal eh, pada saat musim dingin. Ya. Jadi setelah air itu tertinggal dan membeku, maka wadah air ini pecah. Ya, wadah air ini pecah seperti ini. Jadi ini merupakan gejala apa coba? Ternyata air itu pada waktu dia membeku itu akan memuai. Ya, ini dikatakan sebagai anomali air ya. Air itu akan memuai pada waktu membeku pada -4 derajat Celcius. Sebaliknya, material-material yang lain itu akan menyusut pada waktu membeku. Cuma air yang punya sifat seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang membedakan antara air beku dengan air yang masih mencair itu adalah struktur dari molekulnya. Kalau ini adalah struktur dari es, ya, seperti ini berbentuknya dia lebih seperti kristal, ya. Kalau struktur air berbentuk cair adalah seperti gambar B ini. Jadi dia berupa open open apa namanya eh, open kristalin ya, tidak berupa struktur kristal. Nanti kita lihat kan kristal itu seperti apa strukturnya. Ini adalah non crystalline structure ya. Sedangkan pada waktu dia membeku, dia akan membentuk crystalline structure. Ternyata beda proses ya, beda structure akan membuat perubahan sifat dari air tersebut ya. Jadi ini adalah kenapa structure pada material itu akan merubah sifat secara signifikan. Ya, ini contoh sederhana. Nah, kalian juga bisa mencoba ya. Nanti kalian eh,
masukkan air apa? Air aqua ataupun air dalam gelas, air minuman apa namanya yang dibeli itu, air dalam gelas ya, atau aqua air dalam botol. Kalau masukkan ke dalam freezer, dibekukan, maka apa yang akan kalian nampak di situ? Biasanya botol itu akan kembung, akan membengkak. Kalau dalam gelas tadi, kalau gelasnya gelas kaca, kemungkinan gelasnya akan pecah ya, karena dia akan mendorong apa namanya gelas tadi sehingga dia akan pecah. Kalau dia pakai gelas kaca, oke, itu intermezzo mengenai kuliah kita hari ini, yaitu mengenai struktur atom dari suatu material. Oke, nah, sekarang kita lihat fundamental konsepnya. Ya, kalau kita bicara atom, maka kita akan bicara sesuatu yang sangat kecil. Ya, di ada atom, kemudian ada lagi namanya inti atom. Jadi kalau dibilang atom seperti apa ya? Kita lihat sebelum sampai ke fundamental konsep mengenai atom, kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah contoh gambar atom. Ya, kita lihat satuan dulu supaya kalian bisa bayangkan seberapa besar atom itu. Contohnya untuk atom itu kita menggunakan satuannya adalah angstrom atau tandanya adalah 1 A. A ini angstrom. Ini setara dengan 10 pangkat min 10 meter. Kalau 1 senti itu adalah 10 pangkat min 2 meter, ya kan? Kalau mili 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini 10 pangkat min 10 meter. Ini satuan dipakai untuk mengukur ukuran atom dan molekul, ya. Contohnya diameter atom itu 1 sampai 3 angstrom, panjang ikatan kimia sekitar 1 sampai 2 angstrom, juga gelombang sinar X juga disering diukur dalam angstrom. Untuk memudahkan kalian membayangkannya, saya buat tulis seperti ini ya. 1 meter itu sekitar 10 miliar angstrom. 1 meter. Kemudian rambut manusia, kalau diukur itu adalah 50.000 sampai 100.000 angstrom. Rambut kita itu ya, kalau diukur dalam angstrom adalah 100.000 angstrom. Jadi kalau dibanding dengan ukuran atom, maka 100.000 atom itu selebar rambut kita. Ya, ini diameter atom 1 angstrom. Rambut kita itu ukuran lebarnya, diameternya adalah 100.000 angstrom. Jadi bisa dibayangkan sekecil apa atom itu. Ya, ini baru atom. Ya, nah untuk inti atom lebih kecil lagi ternyata. Inti atom itu menggunakan satuannya FM atau femtometer. Tadi 10 pangkat minus 10, sekarang 10 pangkat 15 meter. Lebih kecil lagi. Ya. Ini digunakan untuk fisika nuklir dan partikel, tapi bukan lagi atom. Tapi sudah inti atom, sudah istilahnya bagian dari yang di dalam atom. Ya. Nah, inti atom itu, kalau dari segi ukuran, itu ukurannya adalah 1 sampai 10 FM. Proton, ya, di dalam atom ada proton, itu ukurannya 0,84 FM. Sehingga terjadi gaya nuklir di dalam skala FM. Nah, kalau kita perbandingkan angstrom dengan FM itu 1 angstrom itu sampai sama dengan adalah 100.000 FM. Jadi kalau kita letakkan apa namanya bola kaki, ya, bola kaki itu adalah di tengah lapangan. Bola kaki kita letakkan di tengah lapangan, maka bola kaki itu adalah barangkali disebut inti atom dan lapangannya itu adalah atomnya, ya. Bisa dibandingkan kan, bola kaki adalah inti atom, kemudian lapangannya itu adalah lapangan bola kakinya itu adalah atomnya, malah lebih besar lagi ya. Jadi inti atom itu 100.000 kali lebih kecil dari ukuran atom. Nah, kalau dilihat dari gambar ini adalah satuannya ya, 1 FM itu sebesar ini. Kalau dibanding ini ya, ini adalah ukuran dari inti atom. Nah, ini akan kita bicarakan sebagai fundamental konsep dari suatu material. Jadi kita bicara dari segi atom terlebih dulu, ya. Apakah mungkin kita melihat atom ini? Ya, kita lihat penjelasannya berikut ini.
Nah, kemudian sebelum kita belajar atom, kita akan lihat istilah-istilah yang dulu kalian kenal waktu di SMA atau di SMK ya. Ada atomic number, ada isotop, ada berat atom atau atomic weight, ada atomic mass unit, AMU ataupun mol. Nah, ini adalah istilah-istilah pada atomic structure atau struktur atom ya. Jadi kita akan lihat selintas apa itu istilah-istilah ini artinya. Kita lihat bilangan atom atau atomic number dengan kode Z. Definisinya adalah apa? Atomic number adalah jumlah proton dalam inti atom. Jadi atom itu terdiri dari proton dan terdiri dari elektron. Ya, jadi atom itu punya proton, bukan mobil ya. Proton itu adalah inti atom. Ya, jadi proton itu bagian dari inti atom. Jadi jumlah proton itu disebut sebagai atomic number. Contohnya karena atom netral memiliki jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Maka disebut sebagai atom yang netral. Maka Z juga menunjukkan jumlah elektron pada kondisi apa? Netral. Contohnya hidrogen itu nomornya adalah satu. Z sama dengan satu. Dia mengandung atau punya satu proton. Oksigen dengan Z number 8 itu berarti mempunyai 8 proton. Oke, nah dalam kondisi netral, maka hidrogen mengandung satu proton dan satu elektron. Begitu juga oksigen. Ya, ini adalah disebut apa? Atomic number. Nah, berikutnya juga, ini juga ya sering kita dengar, isotop. Isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama atau Z-nya sama, tetapi neutronnya berbeda. Jadi sebelum kita lanjutkan ada namanya di inti atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Kalau proton itu muatannya adalah plus satu. Kalau elektron itu minus satu. Neutron itu netral, muatannya adalah nol. Nah, proton dan neutron itu beratnya sama katanya. Mirip-mirip ya, bobotnya sama. Tapi kalau elektron bobotnya jauh lebih kecil dibanding neutron ataupun proton. Nah, untuk atom yang Z-nya sama itu dikatakan mempunyai isotop. Isotop itu artinya mempunyai jumlah neutron yang berbeda. Ya. Artinya contohnya begini, karbon 12 artinya kalau dilihat dari nomornya, karbon itu adalah nomor 6, maka dia mempunyai 6 proton, 6 neutron. Disebut sebagai karbon 12. Ada lagi namanya karbon 14. Nomornya juga 6 dengan 8 neutron. Sehingga disebut sebagai karbon 14. Jumlahnya adalah 12 dan 14. Keduanya disebut adalah isotop karbon. Ingat ya, isotop itu adalah jumlah neutronnya berbeda ya, tapi jumlah protonnya adalah sama. Oke. Nah, berikutnya berat atom ya. Berat atom tadi kita ingat proton itu nilainya satu, neutron itu nilainya satu, elektron itu nilainya dianggap nol, tapi bermuatan ya. Nah, bobot atom atau berat atom, atomic weight, itu adalah berat rata-rata isotop satu unsur. Ya, contohnya satuannya adalah amu. Ya, kalau buah-buahan, contohnya buah mangga itu berarti satu buah, ya kan? Kalau eh, ayam satu ekor, ya kan? Kalau kambing satu ekor, walaupun kambing besar, ayam kecil tetap satu ekor. Ya, kalau misalnya tikus satu ekor juga. Jadi satuannya adalah ekor. Ya, begitu juga buah, buah mangga, buah durian sama-sama buah ukurannya berbeda, tetap satuannya adalah buah. Nah, kalau atom, satuannya adalah AMU, ya, atomic mass unit. Ya, ini satuan, ya. Contohnya klorida atau klorin. Klorin itu punya isotop Cl35 dan Cl37. Sehingga bobot atomnya adalah rata-rata dari 35 dan 37 atau sekitar 35,45 AMU. Nah, itu disebut sebagai bobot atom. Kalau kembali lagi ke sini, ke karbon, karbon 12 itu bobot atomnya sekitar 12, karbon 14 itu bobotnya adalah 14. 14 apa?
14 AMU, ya, ingat ya, AMU, Atomic Mass Unit. Kemudian ada lagi AMU. AMU itu berapa sih? AMU itu adalah berat atom atau massa atom berdasarkan 1/12 massa atom karbon 12. Jadi satuannya adalah satu AMU. Kalau dalam persis kalau ditimbang itu adalah 1,66 kali 10 pangkat 27 kilogram. Ini istilahnya tuh kecil sekali ya. Karena atom sangat kecil maka kita jadikan supaya tidak sebut angka yang rumit ini kita sebut sebagai satu AMU. Oke, ini untuk memudahkan perhitungan kimia. Oke, ini hanya refreshing saja, nanti kalian baca lagi. Kemudian ada lagi namanya mol. Ya, mol adalah satuan jumlah zat. Jadi kita tadi bicara berat, sekarang jumlah partikel. Ya, satu mol itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu disebut sebagai bilangan Avogadro. Ya, oke. Jadi kalau kita bayangkan, satu mol itu adalah ukuran dari eh, satu atom. Contohnya, satu mol air itu mengandung 6 kali 10 pangkat 23 molekul air. Jadi ukuran ya, ukuran. Jadi volume ya, jumlah partikel. Contohnya kalau kita masukkan ke dalam apa namanya ukuran satu lusin mangga itu 12 mangga. Kalau satu lusin ayam 12 ayam, ya kan? Sama-sama 12 tapi berbeda jenisnya. Ya, seperti itu maksudnya ya. Jadi ini adalah jumlah ya. Kalau kita bilang satu mol itu mirip-mirip dengan satu lusin ya. Satu lusin baju 12. Satu lusin sepatu atau satu lusin mobil. Tetap juga satu lusin tapi bendanya berbeda tapi jumlahnya kuantitinya sama. Ya. Mol itu seperti lusin tapi isinya sangat banyak. Oke, disebut sebagai mol. Nah, sekarang kita bicara atom, elektron dalam atom. Ini merupakan gambar dari atomic model dari Bohr atau Niels Bohr. Sesungguhnya atom itu tidak bisa digambar. Ya, orang belum ada yang bisa menggambarkan susunan atom dalam inti atom seperti apa. Ya, tetapi ini adalah model. Model itu artinya eh, khayalan ataupun angan-angan yang digambarkan untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya kalau kita ada pelajaran kemarin ingat ya, pelajaran konsep teknologi kita sudah belajar mengenai model ya. Jadi kalau sesuatu itu susah dijelaskan dengan kata-kata, barangkali lebih mudah dijelaskan dengan model. Ini adalah model atom dari Bohr ya. Jadi kalau kita lihat model atom dari Bohr, ini contohnya adalah inti atom. Nah, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Inti atom ini yang menentukan berat atom ya. Jadi kalau berat atom itu terdiri dari proton dan neutron. Oke, nah di sekeliling inti atom ini dikelilingi oleh namanya elektron-elektron. Contohnya ini ada yang hijau-hijau ini disebut sebagai elektron yang berputar atau berorbit di sekitar inti atom. Nah, kenapa model atom Bohr ini seperti ini? Barangkali Pak Bohr ini, Pak Niels Bohr ini terbayang dengan apa? Tata surya kita. Nah, ini lebih mudah digambarkan. Ini ada matahari dikelilingi oleh planet-planet. Ya, jadi elektron ini berputar atau planet ini berputar di sekitar inti atom. Oke, ini adalah bayangan dari apa tadi? Eh, Model atom dari Niels Bohr. Ini sekali lagi model adalah untuk membayangkan sesuatu yang khayal ya, supaya lebih mudah kita memahami. Ya, maka digunakan model. Oke. Nah, ini ada lagi model yang lain, yaitu model eh, gelombang mechanical. Jadi ini ada tabel ataupun skala. Jadi eh, atom-atom itu, elektron-elektron itu tersusun dalam skala energi. Nah, ini ya energi.
Satunya adalah EV, elektron volt. Ini satunya adalah EJ atau joule. Jadi lapisan paling dalam mendekati inti atom itu disebut sebagai N sama dengan satu atau layer ke satu. Energi levelnya sekian, 13,6 minus ya. Untuk N level 2 energinya adalah makin plus, dia makin besar. Ya, ini makin kecil ya, makin ke atas dia makin besar. Nah, ini disebut sebagai model gelombang mechanical. Jadi kalau kita kayak gambarkan seperti tadi, nah ini kalau ada gelombang, kalau kalian perhatikan kalau kalian lempar batu ke dalam air, ya, maka akan terbentuk apa? Gelombang. Gelombang lapisan pertama, gelombang lapisan kedua, gelombang makin jauh ya, lapisan ketiga. Ya, yang makin dekat disebut sebagai lapisan pertama. Jadi cara menggambarkan ini juga sebenarnya, tapi dalam bentuk gelombang level dengan energi level masing-masing. Kenapa perlu dibayangkan seperti ini? Karena untuk berpindah elektron-elektron itu kalau dia berpindah ke dalam, kalau elektron itu berpindah misalnya dari level kedua ke level satu, maka dia akan apa? Akan melepaskan energi, ya. Tapi kalau dia akan pindah ke level keluar, dia akan memerlukan energi. Jadi seperti bumi, bumi itu kan kalau mau pindah jalur itu nggak bisa karena di situ-situ aja. Kalau mau pindah dia harus memerlukan energi, harus didorong. Ya. Kalau dia mau masuk, dia ya harus melepaskan energi. Jadi intinya adalah setiap perpindahan elektron itu melibatkan perhitungan energi, melepaskan atau memerlukan energi. Oke, maka ini perlu tabel seperti ini. Nah, ini adalah contoh juga tadi energinya tadi ya. Kalau kita lihat hidrogen, hidrogen itu simbolnya H, nomor atomnya satu. Susunannya adalah satu, lapis satu, namanya adalah S1. Kalau helium, simbolnya He, atomic numbernya 2. Dia cuma satu layer aja, nah, kodenya adalah 1s2. Kemudian kita lihat yang boron. Nah, boron ini sudah nomor 5. Susunannya adalah 1s2, 2s2, 2p1. Jadi ada S dan P. Ya. Ini 2, 2, 1. Kalau karbon 2, 2, 2. Ya, nah, ini adalah electron configuration-nya. Jadi satu itu adalah eh, apa namanya nya satu ya. Ini satu. Kemudian ada kalau dua, ini kalau dua itu ada S dan P. Kalau tiga ada S dan P juga ya. Ini 3 SP gitu ya. Kalau 4 dia sudah ada SPD. Ya, ada 4 ya. Ada lapis 4 sudah ada SPD. Jadi contohnya tadi boron itu punya hanya lapis 2 saja. Kemudian magnesium 12 itu punya 3 lapis. 12 ya. Ini SP. Yang 14 itu nggak ada di sini ya. Oke, ini adalah quantum number-nya, ini adalah electron configuration-nya. Nah, ini seperti pelajaran waktu SMA. Ini adalah apa? Tabel periodik untuk unsur-unsur di alam semesta ini. Kita lihat di sini ada nomor satu, di sini nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Ini adalah urutan-urutan dari apa namanya atomic number. Kalau kita lihat atomic number satu itu ini angka di bawahnya adalah bobotnya satu. Ya, tadi apa tadi karbon. Karbon itu bobotnya 12. Artinya karbon ini mengandung 6 proton ditambah 6 neutron. Ya kan? Kalau nitrogen bobotnya 14. Berarti dia mengandung 7 proton kurang ditambah 7 neutron. Oksigen, oksigen itu 8 neutron, 8 proton. Jadi bobotnya ini adalah gabungan antara proton ditambah neutron. Gitu ya, dari tabel ini. Kalau kita lihat ini adalah metal yang warna ini. Kalau yang warna
agak tua disebut non-metal. Contohnya apa? Nitrogen, oksigen. Ini yang warna agak eh, agak gelap ya. Kalau antara dua bagian, dua warna itu adalah intermediate. Ya, ini tadi simbol-simbolnya. Ya, contohnya kita sering pakai besi. Besi itu nomor berapa besi? Tahu besi? Besi itu adalah Fe. Ya, besi itu nomor atom 26, bobotnya 55,8. Oke, berarti neutronnya adalah 55,8 dikurangin 26. Ada lagi namanya golongan. Ini golongan ya. Golongan ini golongan 1A, ini golongan 2A, yang ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Ya, ini golongan dari apa namanya? Ini golongan 1B. Golongan tuh tarik kolom ke bawah ya. Kalau 4B ini golongan sampai ke sini nih. Ya, sampai dua kotak ini. Ya. Oke, ini adalah tabel periodik yang kita gunakan untuk memahami urutan-urutan unsur-unsur atom dalam alam semesta. Dan tabel ini akan terus bertambah ya seiring dengan eh, penambahan unsur-unsur yang ditemukan. Bukan ditemukan sih, yang diketahui. Sekarang yang diketahui manusia itu cuma sampai 103, 110, sorry, 110. Nanti kalau di di apa namanya diketahui lagi yang lain barangkali ada namanya 111, 112 dan seterusnya. Bukan ditemukan tapi diketahui. Jadi manusia itu limited knowledge ya. Jadi pengetahuannya terbatas. Kalau misalnya diturunkan pengetahuan baru, maka bertambah pengetahuannya nanti ketemu lagi namanya ditambahkan lagi unsur baru. Oke. Nah, sekarang kita melihat istilahnya ikatan atom. Ikatan atom dalam benda padat. Kenapa perlu ikatan atom ini? Contohnya garam. Ini garam ini NaCl ya. Garam itu NaCl. Nah, NaCl itu ternyata terdiri dari Na dan Cl. Ya. Kalau Na itu atom numbernya 7. Ya, kita lihat atom number Na itu 7. Nih, Na mana Na ya? Nah, ini, sorry, nomor atom 11. Berarti dia punya 11 proton. Cl itu di sini 17. Ada 17 proton atau 17 elektron ya. Ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Cl itu, ini lapisan keduanya. Cl itu ini cuma lapisan kedua nih ya. Cl itu ada sorry, lapisan ketiga ini ya. Lapisan terluar. Lapisan terluar atom natrium itu satu. Lapisan terluar dari atom Cl itu ada 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keempat, 5, 6, 7. Sorry, 7. Maka untuk stabil, lapisan terluar kedua itu perlu 8. Ya, perlu 8. Contoh ini 8. 1, 2, 3, 4. Yang yang satu juga tak stabil, yang 7 juga tak stabil. Jadi yang satu ini melompat, yang 7 menangkap. Maka terjadi namanya sharing ion. Ya. Jadi tadi si ion yang Na itu pindah ke sini. Jadi dia menjadi plus, yang Cl tadi mendapat tambahan elektron menjadi minus. Ya. Tadi kehilangan elektron, yang ini ketambahan elektron. Maka ini disebut sebagai ikatan ion atau ionic bonding. Nah, ini yang kita kenal sebagai apa? Garam, NaCl. Kalau lebih banyaknya kita lihat seperti ini ya. NaCl, NaCl, NaCl ini berbentuk ikatan ion seperti ini. Nah, kalau tidak ada ikatan ini, maka akan terpisahlah Na dengan Cl ini. Karena ikatan ini kuat, maka kalau kita jumpa garam, ternyata ikatan NaCl itu stabil. Kalau mau memisahkannya gimana? Kita tambahkan energi. Ya, kita panaskan garam itu, maka Na akan terpisah dengan Cl. Ya. Berikutnya adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini contohnya hidrogen. Itu ini air. Air itu dikatakan sebagai ikatan kovalen karena di luar lapisan luar itu perlu dua.
ion, dua elektron. Masing-masing hidrogen itu punya satu elektron. Jadi untuk menjadi gas H2S, H2, dia butuh namanya apa? Ikatan yang seperti ini. Sharing apa namanya? Elektronnya bergabung sehingga disebut sebagai ikatan kovalen. Ada lagi kita kenal metal. Metal itu ikatannya apa? Metal itu menggunakan namanya ikatan metalik. Ikatan metalik itu elektronnya itu berenang di antara inti atom seperti ini. Jadi elektronnya ini berenang. Berenang itu artinya bisa berpindah-pindah. Makanya kalau kita lihat metal itu dia bisa mengalirkan listrik. Kenapa? Karena elektron dalam metal itu adalah berpindah-pindah. Maka disebut sebagai metallic bonding. Jadi kalau kita lihat seperti ini, M-nya ini adalah inti atom, maka di dia berenang di antara elektron ini berenang di antara inti-inti atom tadi. Ini disebut sebagai metallic bonding. Ya, jadi sudah ada tiga ya bonding tadi, ionic bonding, covalent bonding, dan metallic bonding. Nah, masing-masing bonding tadi ternyata itu untuk memisahkannya itu perlu energi. Ya, contohnya ini, ya, kalau kita lihat dari tabel energi ini, ya, cara memisahkan itu biasanya dengan menaikkan temperatur. Contohnya garam nih, NaCl. Ikatannya itu sekitar berapa? 640. Jadi kekuatan ikatannya itu, ya. Jadi untuk memisahkannya perlu temperatur 801. Ini kalau garam, ya. Untuk mencairkan garam itu pada 801 Celcius. Jadi salah satu cara memisahkan bonding itu adalah dengan pemanasan, ya. Jadi kalau dipanas-panaskan, nah yang sudah apa namanya berpasang-pasangan, misalnya laki dan perempuan, ada isu, ada gosip, panas-panaskan bisa, bisa apa namanya pisah dia kan karena ada panas. Di panas itu ternyata berlaku juga untuk orang berpacaran atau menikah, dipanas-panasin bisa pisah. Begitu juga material, ya. Dipanaskan ikatannya bisa putus. Makanya jangan suka manas-manasin kalau ada gosip, ya. Bisa putus ikatannya. Putus ikatan saudara, putus ikatan pacaran dan sebagainya. Kita kembali lagi ke sini, besi misalnya. Besi itu mana besi ya? Nggak ada apa di sini besi. Contohnya tadi eh, ikatan ion tadi, ya, sampai segini, ya, untuk memisahkannya atau memanaskannya atau mencairkannya. Kalau kita lihat kovalen, kovalen seberapa kuat kovalen? Contohnya kovalen itu adalah silikon. Silikon tahu silikon? Pasir, ya, Si. Silikon karbon itu dipisahkan atau dilelehkan pada 2800 Celcius. Kemudian karbon yang diamond, kalau mau melelehkan diamond itu perlu 3500 lebih Celcius. Ya, untuk eh, metal, ikatan metal perlu sampai 3000 untuk wolfram. Untuk perak perlu 900 Celcius Ag, ya. Nah, berikutnya selain tiga ikatan tadi, ion kovalen dan metal, kita ada juga namanya ikatan van der Waals. Van der Waals ini contohnya gas. Gas itu kan kalau kita lihat ada gas argon, gas oksigen, ya. Itu dikatakan sebagai ikatan van der Waals. Itu ikatan yang tidak begitu kuat. Makanya kalau kita apa namanya oksigen itu bisa dipisah-pisahkan, ya. Jadi misalnya argon, CH2, Cl2 itu ikatannya sampai minus. Minus sudah bisa eh, apa namanya bisa dipisahkan, ya. Ada lagi namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini khusus untuk yang terikat dengan hidrogen. Contohnya H2O, NH3, HF. Jadi ikatan yang khusus terikat dengan hidrogen. Ini adalah energi untuk memisahkannya atau mencairkannya. Kalau air, kenapa dia meltingnya nol?
Air itu kan kalau berbentuk es itu dicairkan pada temperatur nol. Oke. Ini adalah energi-energi yang terkait dengan bonding tadi. Maka kalau kita pikir makin stabil material itu, maka dikatakan untuk memisahkannya itu perlu energi bonding yang eh, besar untuk memisahkannya. Ya. Jadi kalau dikatakan stabil artinya dia tidak berubah pada suhu kamar. Suhu kamar itu ya suhu sekarang ini itu suhu kamar. Jadi kalau besi itu dalam suhu kamar itu stabil karena besi tidak mencair pada suhu kamar. Garam begitu juga pada suhu kamar itu stabil. Artinya stabil pada suhu kamar. Begitu juga air, ya kan? Air itu stabilnya pada kondisi cair. Kalau dia kondisi beku, dia tidak stabil. Tidak stabilnya kapan? Kalau es, kalau kita letakkan di suhu kamar, dia akan mencair. Ya. Nah, itu dikatakan sebagai kondisi stabil. Ya. Nah, rata-rata metal atau logam itu stabil pada kondisi kamar, ya, temperatur ruang. Nah, ada lagi namanya mixed bonding. Mixed bonding itu apa? Mixed bonding itu artinya suatu material yang terdiri dari bermacam-macam ikatan. Ada ikatan kovalen, ada ikatan metalik, ada ikatan van der Waals, ada ikatan ion. Nah, jadi bergabung-gabung. Contohnya apa? Contohnya itu keramik, ya. Keramik bergabung misalnya polimer, ya. Polimer keramik ada semikonduktor. Nah, ini bercampur-campur, ya. Ini adalah contohnya material polimer dicampur dengan metal, dicampur dengan keramik. Itu terikat dalam bonding. Jadi kalau kita meramu, misalnya meramu apa namanya semen, semen itu polimer, ya, itu ada keramiknya, ada cairnya, ya kan, atau dikasih juga besi, ya kan, nanti tercampur-campur lah di situ, ya. Itu dikatakan sebagai apa? Mix bonding. Nah, ternyata atom-atom tadi, ya, kalau kita kita amatin, ya, mata kita tuh nggak bisa melihat atom-atom itu. Ya, tidak ada manusia yang bisa melihat ukuran atom dan alat untuk melihatnya pun belum ada. Dia tadi gambar ini apa Niels Bohr gitu yang apa namanya yang atom di tengah inti di tengah kemudian dikelilingi elektron itu tidak bisa dilihat. Jadi cara melihatnya gimana? Cara melihatnya adalah dengan melihat namanya dampaknya saja. Contohnya dengan namanya menggunakan kristal. Ya. Jadi cara melihat apakah memang betul seperti itu, yang bisa kita lihat adalah namanya struktur kristalnya saja. Jadi tidak bisa kita lihat atom itu sebenarnya. Ya. Susah, ya. Belum ada alatnya sampai sekarang. Jadi ya sekarang ada namanya kristal. Contohnya ini ada kristal, satu single kristal, ditembakkan X-ray, ya, sinar X, kemudian melewati kristal dia akan terdipraksi, ya, ter, terurai, ya. Maka uraiannya ini disebut sebagai struktur kristal. Jadi setiap material itu punya struktur yang berbeda-beda. Yang kita bisa lihat adalah strukturnya ini. Nah, struktur kristal adalah spesifik dari kristal tertentu. Caranya seperti ini, tadi ya. Karena tadi saya katakan secara kasat mata atom itu belum bisa dilihat. Ya. Nah, struktur kristal itu bisa kita eh, lihat dampaknya, ya. Jadi atom tadi kita bisa lihat struktur kristalnya dan kita bisa lihat dampaknya. Contohnya nih, ya, kalau kita lihat struktur kristal dari logam ini kalau kita potong katanya seperti ini, ya. Dan benda besarnya adalah ini. Jadi kalau kita lihat benda mengkilap, maka struktur kristalnya itu kemungkinan adalah seperti ini. Nah, ini adalah struktur kristal yang kita potong dapat seperti ini. Ya, nah ini adalah dampak ataupun eh, pembuktian suatu material.
Jadi material itu dibuktikan dari bentuk apa? Bentuk kristalnya. Sekarang kita lihat ini ya, bentuk-bentuk kristal. Ya, ada namanya struktur kristal. Kemudian ada jenis metal. Kemudian ada radius atomnya. Kemudian sama ya. Contohnya kristal itu ada tiga macam. Ada FCC, ada HCP, ada BCC. Apa itu FCC? FCC itu ini ya, phase center cubic. Kubik itu artinya kubus. Ya, ada BCC, body center cubic. Ada lagi namanya HCP, dia hexagonal close pack. Nah, ini ya, ini adalah bentuk kristalnya. Kita lihat kristalnya seperti apa. Jadi eh, masing-masing unsur mempunyai struktur kristal yang berbeda-beda. Oke, contohnya besi atau iron itu bentuknya adalah BCC. Ada juga besi yang berupa beta ya atau FCC. Dan ukurannya adalah apa? Di sini adalah nanometer, 0,1 nanometer. Jadi tadi angstrom, sekarang nanometer. Jadi banyak kita pakai satuan-satuannya. Nah, kita lihat sekarang jenis kristal FCC. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bayangkan, atom-atom itu tersusun dalam bentuk kristal. Ya. Jadi kita udah belajar atom, kita melihat atomnya sendiri tak nampak, maka kita lihat yang lebih besar dari atom adalah kristal. Ini adalah kristal namanya FCC, Phase Center Cubic. Jadi apa namanya atomnya itu ada di atasnya ini, apa di muka dari 6 sisi kubik ini. Kubik ini kubus, ya. Jadi ini, nah, nih. Kalau dipotong jadi seperti ini. Jadi terdiri dari berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 sisi. Kemudian masing-masing sudut ada atomnya. Nah, kalau dia dipotong jadi seperti ini. Jadi seperberapa ini? Seperdelapan. Ini disebut sebagai struktur apa? FCC. Coba dibayangkan ya, FCC. Berikutnya lagi BCC. Nah, kalau BCC dia cuma ada satu bola di tengah-tengah. Ya, disebut sebagai body center kubik. Kubik itu artinya kubus. Berarti ada satu bola di tengah berbentuk kubus. Nah, kalau dipotong jadi seperti ini. Ya, satu bola, kemudian seperdelapan bola di sudut-sudutnya. Nah, ini ya. Kalau dia banyak jadi seperti ini. Disebut sebagai apa tadi? BCC. Body Center Cubic. Nah, berikutnya adalah HCP. Nah, HCP ini apa tadi? Hexagonal Close Pack. Jadi dia hexa, ya ada berapa hexa tuh? Atasnya seperti itu ya. Heksagonal ada 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Heksa, kemudian ininya tinggi. Ya, seperti ini. Atom-atomnya ada di sudut-sudutnya. Ya, ini disebut sebagai heksagonal. Ya. Nah, itu adalah ingat ya, kita tadi atom, atom tidak bisa nampak, maka kita nampak adalah kristalnya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya adalah eh, struktur dari satu unsur karbon. Kemarin sudah saya sampaikan kan, karbon dan diamond itu adalah sama-sama karbon. Dan ternyata struktur kristalnya berbeda. Ini adalah struktur grafit atau karbon biasa, bentuknya seperti ini. Kalau dia diamond, bentuknya lebih rumit lagi. Kenapa ini berbeda strukturnya? Ingat ya kemarin, kalau karbon biasa atau grafit itu tekanan pembentukannya nggak begitu tinggi. Kalau diamond itu super super tinggi. Jadi ada beberapa material yang mempunyai sifat apa? Polimor. Polimor itu artinya memiliki lebih satu bentuk struktur. Maka diamond dan grafit itu disebut sebagai polimor karena pembentuknya sama-sama apa? Karbon. Kalau kita lihat kristal yang dibentuk grafit itu stabil pada kondisi normal. Sementara
Diamond terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi. Jadi kalau ditanya kalian mau jadi apa? Mau jadi diamond atau jadi grafit atau pensil? Mana yang lebih mahal? Diamond atau pensil? Nah, untuk menjadi diamond, kalian harus mengalami tekanan yang tinggi. Tekanan ujian, tekanan SPP, tekanan waktu, ya kan ditekan semua. Ya kan? Sehingga kalau kalian menjadi apa? Seperti ini, diamond. Sama-sama manusia, ya. Kalian sudah kuliah menjadi diamond yang tidak sampai misalnya hanya tamat SD, sama-sama manusia, tapi dia menjadi apa? Grafit, ya. Harganya murah, ya kan? Kalau diamond harganya mahal. Saya harap kalian semua bisa bersifat seperti apa? Diamond, ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain mengenai polimor ini, yaitu namanya ada timah putih, ada timah abu-abu. Kalau kita kalau nanti lihat di mana di YouTube, kalian bisa lihat timah putih itu seperti apa, ya. Kalau timah putih sama-sama timah, ini timah putih. Kalau didinginkan dia menjadi timah abu-abu. Dari BCC menjadi seperti ini. Nah, ini jadi seperti apa? Kacau dia kan. Sebelumnya adalah BCC, setelah didinginkan menjadi seperti ini. Sifatnya menjadi diamond kubik. Kalau sebelum tetragonal, kemudian ini kusam, ini mengkilat, ini lunak, yang ini rapuh, ini konduktor, ini semikonduktor. Ini logam, yang ini jadi non logam. Ini untuk solder, ya, untuk solder apa namanya elektronik itu timah putih, ini bisa hancur, ya. Biasanya disebut sebagai tin paste, yang untuk menghancurkan timah itu, ya. Ini adalah contoh polimor dari satu unsur yang berbeda bentuk karena apa? Berbeda struktur. Ingat ya, pelajaran kita yang pertama, proses membentuk struktur, struktur membentuk sifat, sifat membentuk performance. Jadi proses, struktur, sifat, performance. Ya. Jadi itu yang menentukan eh, terjadinya material yang berbeda-beda. Nah, berikutnya tadi kita bicara tadi kristal, ya. Kristal itu tersusun-susun, ya. Jadi kalau kita lihat besi, besi itu kan terdiri dari banyak kristal, kristal besi, ya. Bukan hanya kristal itu yang bening-bening, ya, tapi bisa juga dia semua material itu tersusun dari kristal. Nah, cara tersusunnya kristal itu disebut sebagai latis atau kisi-kisi kristal. Contohnya adalah kristal dari apa namanya? Metal, besi ini, kristal besi. Dia berbentuk apa tadi? BCC atau FCC, diamond kubik, kemudian berlapis-lapis. Nah, kalau dia berbentuk latis, berarti dia disebut sebagai kristal. Kalau tidak apa namanya tersusun rapi, dia bukan lagi disebut kristal, tapi disebut sebagai amorf. Amor itu rapuh, ya. Jadi amorf jadi rapuh, ya. Nah, ini adalah latis ataupun susunan dari kristal dari suatu material. Oke. Nah, ini adalah latis-latisnya atau kerangka yang posisi atom yang teratur tadi. Ada yang berbentuk kubik, ada heksagonal, ada tetragonal, ada rombik, ada monoklinik, dan sebagainya. Ini adalah disebut sebagai latis. Jadi kita ulangi lagi, material itu terdiri dari atom. Atom itu akan membentuk apa tadi? Kristal-kristal, membentuk kristal, dan membentuk yang lebih besar adalah bentuk latis atau kisi-kisi dalam kristal. Jadi baru nanti terbentuk apa namanya material yang nampak oleh mata. Ya. Ini contoh jenis latis ataupun kisi-kisi kristal. Ya. Ada kubik, ada heksagonal, ada tetragonal, ada nah, ini contoh perbandingan antara kubik dengan tetragonal gitu ya. Ini perbandingan singkatnya, misalnya besi. Besi itu dalam suhu ruang dia berbentuk BCC. Ya. Stainless steel itu FCC.
Kemudian titanium, magnesium itu HCP. Kemudian timah putih itu disebut tetragonal. Ya. Dan ini struktur ini akan mempengaruhi kekuatannya. Seperti kita punya apa namanya rumah lah. Rumah itu ada struktur tiang-tiang ataupun bentuk bangunan. Ya, struktur yang bagus akan membuat dia kokoh. Ya, ada struktur juga yang lemah gitu ya. Jadi berbeda struktur akan membedakan kekuatannya. Kekuatannya eh, properties untuk welding, properties untuk terhadap korosi dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara kristal. Nah, ceritanya tadi kristal tadi dalam lattice kita lihat cara terbentuknya kristal itu seperti apa. Nah, gambar A ini adalah istilahnya awal pembentukan kristal. Contohnya kita apa namanya? Kalau kita masak gula, gula cair ya, perhatikan gula cair itu. Kalau gula dicairkan, kemudian didinginkan, ya, misalnya airnya udah habis, didinginkan, dia pada waktu dia membeku, dia akan sedikit muncul kristalnya, ya kan? Pada waktu makin panas, makin kering airnya, kristalnya makin banyak, gitu ya. Kemudian bertumbuh, kemudian makin bertumbuh, dia makin banyak kristalnya. Nah, setelah itu dia akan menjadi butir-butir. Ini contoh dibayangkan gula, gitu ya. Kalau begitu juga besi, gitu ya. Besi cair itu ya setelah dia mencapai titik bekunya dia akan membentuk butir-butir. Makin banyak butirnya, makin banyak butirnya, kemudian terakhir dia akan berbentuk seperti ini. Dan yang terakhir ini kita bisa lihat dalam mikroskop. Berbentuk apa? Grain. Jadi batas butir namanya. Butirnya itu adalah seperti ini. Ya, butir-butir atau grain tadi ini adalah gabungan dari apa? Kristal-kristal itu. Ya, ini kristal-kristal ya menjadi grain. Ini kristal lagi menjadi green. Jadi gabungan dari kristal-kristal tadi membentuk apa namanya? Green. Dan green ini membentuk batas-batas green. Nah, inilah yang kita nampak dalam mikroskop. Mikroskop itu artinya apa? Bisa dilihat lebih mudah daripada tadi apa? Kristal. Ya. Jadi kristal bergabung berbentuk green dan green itu baru kita nampak dalam batas-batas green di bawah mikroskop. Oke. Ini contoh green yang kristal tadi, ya. Contohnya nanti kristal ini ada kristal segi empat, apa namanya kubik ya. Ternyata asal mula kubik itu membentuk akhir bentuknya juga kubik. Contohnya ini adalah penemuan apa namanya yang canggih juga ini. Jadi asal material ini waktu ditemukan berbentuk segi empat, bukan dipotong ini ya. Gambar ini dia berbentuk segi empat, sempurna. Ternyata struktur kristalnya memang dia segi empat atau kubik. Jadi bentuk luar itu adalah menggambarkan bentuk kristal aslinya. Kita lihat diamond. Kalau diamond itu kan seperti ini kalau kita nampak di gambar-gambar itu kan. Dipotong seperti ini. Ternyata struktur diamond memang seperti ini. Kalau kita ambil struktur kristal diamond satu biji kristal ukuran mikro itu bentuknya sama seperti ini. Strukturnya adalah diamond kubik. Ikatannya adalah kovalen. Hasilnya sangat keras, bentuknya simetris, tidak mudah pecah. Ya, ini ternyata bentuk akhir itu adalah menggambarkan bentuk kristalnya. Ya, sama seperti kita, sifat kita itu ya merupakan yang keluar itu merupakan adalah sifat dari dalam kita sendiri, nampak di luarnya seperti apa. Oke, nah kita sedikit lagi bahan kita. Ternyata ada yang berbentuk kristal, ada yang berbentuk non kristal. Kalau kita bayangkan kristal tadi kan kuat ya. Ini contoh berbentuk kristal. Ini silikon oksigen ya, SiO. Dia berbentuk seperti ini kalau dia kristal. Dia berbentuk yang rapi gitu ya. Sama seperti kalau kita punya batu bata. Batu bata tuh kalau disusun rapi itu dikategorikan sebagai kristal.
Nah, kalau tidak rapi susunannya seperti ini, itu dikatakan sebagai non kristal. Jadi kalau kristal itu bening ya, kita lihat kalau kristal itu bening, kalau tidak bening itu dikategorikan non kristal katanya. Itu sih definisi awamnya ya. Tapi definisi aslinya kristal itu adalah sifatnya rapi dalam bentuk terstruktur. Kalau non kristal itu tidak rapi dan tidak terstruktur dari segi ukuran kristal. Oke, nah ini anu summary-nya. Jadi kalau dari susunan atom, kristal itu teratur dalam bentuk apa tadi? Lattice, kisi-kisi. Kalau non kristal acak. Polanya berulang, kalau yang non kristal tidak berulang. Grain-nya ada. Nah, grain itu ada apa? Kumpulan-kumpulan kristal itu membentuk grain. Non kristal tidak ada grain-nya. Titik lelehnya jelas. Kalau non kristal tidak jelas bertahap. Contohnya logam, diamond itu kristal. Non kristalin itu disebut kaca atau plastik. Itu disebut non kristalin. Ya. Ini saya tulis di sini ada batu-bata yang rapi berulang itu dikategorikan sebagai kristalin. Kalau bata-bata ditumpuk-tumpuk sembarangan itu dikategorikan sebagai non kristalin. Nah, ini jenis material yang dilihat dari segi kristalin dan non kristalin. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai cacat dalam benda padat. Kalau kita kategorikan cacat, biasanya tuh kesannya tuh gak bagus. Ya, sebenarnya kata imperfection ini adalah sesuatu yang tidak bagus, bukan tidak bagus ya, sesuatu yang dirubah sesuai kebutuhan. Jadi misalnya kita lihat besi, besi itu kan kalau kita lihat itu kan mulus gitu ya. Ada juga besi yang dilapisin atau besi yang dibikin kasar. Jadi tidak mulus. Nah, itu disebut sebagai imperfection. Sesuatu yang dirubah untuk keperluan yang lebih bagus. Contohnya ini ya. Sifat material dipengaruhi oleh cacat atau tidak sempurna yang ada di dalamnya. Dan cacatnya ini kadang kita buat sendiri atau kita rubah. Contohnya ini adalah knalpot mobil. Ya, knalpot mobil ini kalau yang biasa itu pakai aluminium saja dijadikan knalpot. Ya, tetapi sebenarnya knalpot yang bagus itu mengubah gas beracun yang merah ini menjadi gas yang tidak beracun. Caranya gimana? Dia merubah gas beracun menjadi tidak beracun. Di dalam knalpot itu ada namanya keramik monolit. Jadi dalam eh, knalpot yang bagus itu ada namanya keramik monolit. Jadi besi tadi, stainless steelnya dilapisi dengan ini lapisan keramik. Yang sifatnya apa? Yang merubah gas beracun menjadi gas yang tidak beracun. Disebut sebagai catalytic converter. Coba nanti kalian lihat di eh, knalpot motor atau mobil kalian, ada nggak keterangan mengenai catalytic converter ini? Ya, ini adalah manfaat dari rekayasa material. Salah satunya adalah dalam aplikasi untuk menetralkan gas buang. Ya. Nah, ini adalah contoh anunya struktur kristalnya dari catalytic converter tadi. Ya. Jadi di dalam bagian knalpot itu diletakkan keramik seperti ini. Ya, untuk katalitik converter untuk otomobil. Ya, jadi seperti itu. Ya. Berikutnya lagi, misalnya kita lihat besi, ya, besi itu kan selalu kita konotasikan mulus, gitu ya, licin, ya. Nah, kalau kita lihat ternyata licin itu rawan terhadap stres. Nah, makanya untuk benda-benda bertekanan seperti turbin dalam apa namanya pembangkit listrik, kemudian baling-baling pesawat pesawat jet, gitu kan. Ternyata permukaan baling-balingnya itu, sudu-sudunya ini ternyata tidak licin. Karena kalau licin itu gampang patah. Ini kan canggih ya. Benda licin gampang patah. Ternyata lebih bagus yang berjerawat katanya. Ini material atau metal yang berjerawat atau bolong-bolong sedikit ini ternyata lebih bagus.
Contohnya manusia ini ya. Manusia ini ternyata kalau di zoom mukanya itu ternyata berlubang-lubang. Bayangkan kalau muka manusia itu licin tak ada lubang, ya kan? Maka tidak ada apa namanya aliran gitu ya, apa namanya eh, panas keluar lewat mana nggak bisa, ya. Makanya manusia itu kalau perhatikan kulitnya itu berlubang-lubang. Nah, begitu juga material ternyata, ya. Material itu sengaja dibuat untuk yang bertekanan tinggi itu seperti ini, ditembakkan dengan apa namanya eh, partikel kecil seperti baja, kaca atau keramik sehingga dia berlubang tapi tidak dalam. Dan ini digunakan sebagai eh, aplikasi untuk memperkuat turbin ataupun baling-baling pesawat jet itu agar lebih kuat terhadap stres. Disebut sebagai apa? Shot pinning. Nah, ini sebagai tugas kelompok kalian perjelas apa itu shot pinning. Ya, ini sebagai tugas kelompok yang pertama. Ya, bagaimana mengaplikasikan shot pinning, di mana digunakannya, bagaimana cara pemakaiannya, ya. Ini adalah aplikasi yang canggih untuk membuat rekayasa material, ya. Berikutnya lagi, ketidaksempurnaan yang terjadi pada material itu ada namanya vacancies and self-interstitials. Artinya atom-atom tadi kadang sengaja dikosongkan kemudian diganti, dikosongkan diganti. Nah, ini kalau kita lihat besi, besi itu kan Fe saja. Kadang Fe besi sama karbon. Nah, karbonnya kadang diganti, ya. Atom kecil pada baja dimasukkan sehingga terjadi namanya karbon steel atau dimasukkan N. Ini contoh dari vacancies and self interstitial. Tugas kelompok juga, ya. Kalian jelaskan apa itu ini fenomena ini dan bagaimana cara membuatnya, ya. Yang berikutnya, ketidakmurnian material itu ada namanya impurities, sengaja ditambahkan, ya. Ada yang diganti, ada yang disisipkan. Contohnya kalau kita kasih air gula, dikasih garam sedikit. Nah, itu kan artinya gula dikasih garam. Itu untuk apa itu? Ya, contohnya eh, ini juga tugas kelompok kalian, ya. Contohnya itu adalah paduan logam atau alloying. Contohnya besi baja ditambahkan C, stainless steel ditambahkan Cr, kemudian Cu ditambah Zn, jadi apa namanya? Jadi kuningan, ya. Jadi apa fungsi-fungsinya ini, bagaimana melakukannya? Nah, ini kalian perdalam dalam tugas kelompok mengenai impurity in solid. Jadi tugasnya ada tiga nih, ya. Nah, yang keempat ada lagi, yaitu namanya dislocation atau linear defect. Jadi material itu sengaja dibuat dislocation. Contohnya adalah ini, ya. Kalau kita lihat material ini kita geser. Gesernya contohnya kita apa namanya? Kita tekan, kemudian kita putar. Nah, itu adalah disebut sebagai plastic deformation, pembentukan logam. Ada rolling, ada bending, ada forging. Nah, kalau tidak ada sifat ini, maka material itu tidak bisa dibentuk. Ya, dia bisa patah. Nah, ini tugas kelompok kalian memperdalam pembahasan mengenai linear defect tadi. Ya, dalam kelompok bagaimana menjelaskannya, apa aplikasinya, buat sejelas-jelasnya, ya. Nah, berikutnya adalah ini contoh yang dislocation tadi, ya. Ini bagaimana secara mikroskopik nampak di sini. Ini dalam apa namanya? Dalam struktur kristal tadi, ya. Jadi kalau dalam material, kalau taruh dalam mikroskop pembesaran 500 kali barangkali, banyak berapa 50.000 kali, maka akan nampak gambar-gambar seperti ini. Ini adalah gambar apa tadi? Grain, dan juga ada gambar boundary, ya, batas batas butir, ya. Dan inilah yang dipelajari dalam material teknik. Dalam material teknik itu membahas mengenai green-green ini.
Nah, sekarang kita lihat yang terakhir mengenai eksaminasi material. Jadi kalau dikatakan eksaminasi, itu kita artinya melihat struktur di bawah mikroskop material itu seperti apa. Contohnya adalah gambar tembaga, ukurannya adalah sekitar 1 senti di sini, 1 inci. Ya, jadi secara struktur mikroskopik adalah ini di bawah mikroskop. Ya, ini ujung dari apa butir kecil berbentuk jarum. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana kita mengevaluasi atau mengeksaminasi suatu material? Kita menggunakan apa? Mikroskop yang cukup kuat. Misalnya ada sampai 60 kali, ada 100 kali gitu ya. Dan akan yang terlihat adalah apa? Butir-butir. Nah, butir-butir atau grain yang terlihat berbatasan. Ada namanya grain boundary. Kalau kita lihat di sini namanya butir-butir tadi. Butir ini isinya adalah apa deh? Kristal-kristal. Ya, butir ini isinya kristal-kristal sehingga kalau di mikroskop yang nampak adalah butir-butir dan batas-batasnya. Ya, jadi kalau kita bicara material di bawah mikroskop yang nampak adalah butir-butir atau grain ya. Ya, nah seperti ini ya. Contohnya butir-butir lagi ya. Ini adalah butir-butirnya. Ini adalah batas-batas butir. Jadi ada butir yang kecil, ada butir yang besar gitu, lah. Tergantung jenis materialnya. Dan pola ini, setiap material mempunyai pola yang berbeda-beda. Jadi seorang pakar material, dia bisa mengevaluasi atau mengeksaminasi material berdasarkan bentuk dari butir-butirnya ini. Ya, apakah materialnya itu eh, besi struktur, ataukah besi stainless, ataukah besi yang lain gitu ya, ataupun misalnya eh, tembaga dan sebagainya. Jadi dari butirnya ini kita tahu sifat-sifatnya. Ya. Saya ingatkan lagi, proses akan membentuk struktur, struktur itu akan membentuk sifat, sifat itu akan memberikan performance. Nah, struktur tadi yang kita katakan itu adalah butir-butir ini. Ya. Jadi strukturnya adalah struktur apa tadi kristal sebenarnya ya. Oke, kita lihat lagi terakhir. Nah, ini cara kita menghitung butir ya. Jadi kalau ada tugas, kalau ujian dalam material, ini adalah dalam mikroskop, di bawah mikroskop, ini adalah grainnya atau butir-butirnya dan ada grain structure-nya. Kalau ditanya berapa ukurannya? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Contohnya ini garisnya kita buat ada 7 garis, satu dengan panjang yang sama ya. Jadi panjang garisnya sama. Jadi contohnya satu, satu ini ada berapa butir dilewatin? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 butir. Oke, 8 ya katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya 9 ya. Nomor satu ini ada 8 katanya. Oke, nomor dua. Garis nomor dua. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garis 7. Ada berapa butir yang dilewatin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 ya. Saya tengok 8. Anggaplah 7 lah. Jadi jumlah butir ataupun yang dilewatin. Ya. Sorry, number of green intersection. Melewatin ya. Lewatin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali melewatin batas. Ya. Jadi totalnya adalah 58. Sehingga kalau dihitung dari sini ya 350 mm panjangnya dibagi 58 butir kali 160 ini rumusnya lah ya. Maka dihitung jarak butir adalah grain size adalah 6,16. Ini tadi kalian perdalam di buku. Ya, ini adalah untuk menghitung grain size, ukuran butir. Jadi bukan diukur satu aja, tapi diukur secara misalnya 7 garis, kemudian kita buat dengan rumus ini mendapatkan ukuran butir dari material ini.
Oke, ini cara menghitung grain size determination. Tadi ada tugas kelompok, ini adalah tugas individu, ya. Jadi ada kita pelajarin adalah gabungan dari bab 2, bab 3 dan bab 4. Itu ada beberapa istilah itu kalian tulis, kalian jelaskan dalam eh, tulisan tangan, ya. Kemudian ada lagi beberapa jenis ikatan atom, ada berapa jenis kristal. Jelaskan ini proses struktur properties dari satu material. Gunakan contoh. Nah, ini sudah saya banyak tadi jelaskan, kalian tengok lagi. Juga berikan contoh ketidaksempurnaan material yang punya sifat lebih unggul. Nah, ini kalian juga jelaskan secara individual, ya. Oke, saya harap ini bisa eh, memberi kalian semangat untuk makin eh, tertarik untuk belajar material teknik. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.